all Pelita Nations. Yes. Thank you for joining us today in this webinar held by Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. I'm Stephanie. And I'm Agus. We'll be the moderators for tonight. Nah, beliau ini sudah punya banyak pengalaman, yaitu selama 27 tahun di dunia perbankan. Beliau juga seorang entrepreneur, itu di bidang properti dan pertanian sawit. Dan beliau pernah menjadi wakil ketua dari REI atau Real Estate Indonesia. Sekarang beliau menjadi penasehat di REI. Nah, beliau juga menjadi salah satu pengurus di Kadin Riau atau Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Langsung kita sambut Dr. Insinyur Haripatuan Panjaitan SEMM. Lingkungan yang terjadi akan berubah sangat cepat saat ini. Perubahan-perubahan itu terjadi pertama tentu dari diri dan jiwa manusia. Diri dan jiwa manusia ini selalu berubah, menginginkan selalu yang terbaik, lebih baik daripada yang lama, yang dulu. Perang harga dalam arti kata mereka sengaja menjual dengan harga yang lebih baik dari yang lain. Segala sesuatu itu selalu berubah ya dalam tahap-tahap perubahan. Tidak ada yang bertahan. Nah, ini yang dilakukan oleh Gojek dan Grab segala macam. Dia menciptakan demand ya, bukan ada demand baru kita bikin produk. Di mana ada tantangan pasti di situ ada peluang. He's from Singapore. So basically, he's an entrepreneur. He's already opened his company from 2016, a company called Legacy EduServe, which actually serves the international students, all right? The international students who wish to actually integrate themselves into the Singapore education environment. So you would expect that getting into a country to study is actually quite hard, but here you have an educational consultant who actually can do that. So he actually started his business ever since 2016. So let's listen to his story so that we can be inspired by what he has already done. Tantangan sebetulnya tidak putus-putus kalau kita mengembangkan usaha kita ya. Kita seharusnya ya harus mengejar apa yang kita gemari dan kita sukai ya. Bisnis adalah sebetulnya adalah sebuah generator ya untuk melipat gandakan kekayaan. Jadi perusahaan kebanyakan kalau stop innovation itu pasti stop ya, akan turun. Apa yang kita perlukan untuk seorang entrepreneur ya? Seorang entrepreneur adalah seorang pencipta ide. Bahkan terkadang ide ini sesuatu yang di luar dugaan kita. Tapi di sini kita lihat risk of being entrepreneur. Business failure di sini ya agak tinggi di Singapura. Ini karena kurang planning. Salah satu risk adalah long hours. Sebagai entrepreneur kita memang lebih banyak waktu yang kita korbankan. Kita harus bisa mengevaluasi diri kita sendiri ya, kekuatan dan kelemahan. Spend time with people you believe in you and inspire you ya. Relationship, hubungan human to human sangat penting. Sekali lagi ya, memulai sebuah bisnis saya rasa sama dengan mencari pasangan hidup ya. You have to plan and don't rush your work when you are setting up a company. Ada Michael Fernando. Kan semenjak pandemi semua bisnis pada turun nih. Ekonomi pada down, pendapat dan laba pun yang dihasilkan perusahaan down. Terus itu kira-kira ada nggak Pak untuk solusi kita untuk orang-orang yang masih di usia muda yang udah mulai jalanin bisnis? Itu strategi yang bagus untuk di era yang pandemi bagaimana ya Pak? Di era pandemi ini ada bisnis yang bisa menghadapinya, ada yang tidak ya. Bisnis yang menghadapinya kalau dia beradaptasi terhadap perubahan ini. Jadi strategi yang terbaik itu adalah mengikuti perubahan yang ada di luar. Terus beberapa perusahaan-perusahaan yang mau kolaps
memang dia harus merubah ya. Misi visi daripada organisasi tersebut harus segera dirubah, harus proaktif, jangan reaktif ya. Kalau zaman dulu kan ada aksi baru reaksi, ini tidak. Sebelum terjadi kita harus meng-create tomorrows. Kita akan pergi ke Yolanda sekarang. Yolanda. Saya tadi tertarik dengan produk yang Bapak ceritakan yang harganya jauh lebih murah daripada market yang lain. Apakah mereka pihak manajemen melakukan harganya jauh juga lebih murah daripada market yang lain atau bagaimana Pak? Lalu bagaimana pendapat Bapak mengenai manajemen dan marketing sehingga mereka bisa bertahan? Nah, harga itu mungkin beberapa harga dia tidak menang, tapi dengan beberapa harga yang utama-utama orang datang ke sana itu harga minyak goreng misalnya pasaran sekarang 29.000, dibikinnya di situ misalnya 21.000, habis besar-besar di luar. Orang yang tertarik dengan minyak goreng itu akan masuk. Kemudian betul dia dapat minyak goreng, tapi begitu diambil minyak goreng, matanya melihat ke kiri, melihat ke kanan. Oh iya, sabun di rumah habis. Beli sabun. Oh, sampo. Beli sampo tanpa lagi melihat harga sampo atau harga sabun. Jadi itu salah satu teknik marketing supaya orang masuk dulu ke dalam dengan gimmick harga murah, tapi dia mungkin tidak untung atau katakan mungkin bisa saja dia harga pokok dia jual satu barang, tetapi dengan orang masuk dia akan membeli yang lain, ya itu multiplier efeknya. Ini Devina Sari. Ya, jadi berdasarkan quotes-nya Elon Musk tadi, menurut Pak Jansen gimana cara kita untuk menemukan passion kita yang sebenarnya? Passion ini sebetulnya sesuatu yang kita sukai dulu ya. Kadang-kadang kita ini terpaksa bekerja karena kita butuh pendapatan, ya. Tapi kalau kita bilang passion, itu bukan saja pendapatan. Kita juga harus ada faktor kegemaran. Febriana Wendy Wijaya. Seperti yang kita ketahui, nah setiap orang itu kan mempunyai motivasi yang berbeda-beda nih. Apalagi di zaman pandemi seperti ini. Dari pengalaman Bapak, selama Bapak berkarir, apa yang membuat Bapak termotivasi gitu? Dan apakah ada satu kalimat dari Bapak untuk orang-orang yang terkena dari dampak pandemi ini? Kalimat motivasinya. Oke. Satu kata, perseverance ya. Perseverance dalam bahasa Indonesia itu perseverance mungkin bertahan lah, ya, bertahan. Di Singapura sebetulnya kita ada sedikit subsidi dari pemerintah ya, dari subsidi seperti sewa. Jadi kita masih bertahan. Tapi berapa lama kita bisa bertahan? Ini pertanyaan berapa lama sebetulnya pemerintah pun kepingin tahu. Sementara ini yang bisa kita memang nasihatkan untuk dari pemerintah juga nasihatkan untuk entrepreneur di Singapura agar kita bertahan ya, lalu cost cutting. Cuma Jadi, boleh kita dengarkan pertanyaannya? Jadi untuk kami di masa depan itu lebih bagusnya bekerja dengan orang atau kami memulai karir dan berbisnis lebih bagus untuk semua mahasiswa. jadi ini sangat tergantung kepada individu ya. Apa ada idenya sekarang, ide yang bagus ya, yang asli, yang belum ada di pasaran. Realisasi ide sangat penting. We call it feasibility study ya. Jangan keburu untuk memulai usaha. Kalau memang belum jelas, sebetulnya sangat bagus melalui magang. Tahu seluk-beluk baru mulai usaha. Ini tidak lama, mungkin setahun 2 tahun cukup saya rasa. Saya kira saya sependapat dengan Pak Jansen ya tadi dikabarkan itu bahwa kelemahan kalau kita langsung entrepreneur itu yang pertama kita nanti akan mudah dibohongin orang ya, ditipu ya. Dalam bisnis ini banyak sekali penipuan-penipuan, itu harus juga Nah, bisnis itu memang harus dimulai dari ketika usia kita masih muda. Jangan sesudah pensiun baru bisnis, maka akan mental sudah tidak kuat ya, walaupun dana sudah ada tapi mental tidak kuat, pengalaman tidak ada, maka itu tuh akan sangat berbahaya. Selama 3 bulan ada begitu banyak materi yang sudah kita berikan dan Anda juga sudah mendapatkan pengalaman yang luar biasa.
baik dari PKL maupun kegiatan bisnis project yang sudah dilaksanakan. Dan ini adalah malam terakhir untuk webinar PKL kita pada tahun 2021. Sekali lagi terima kasih untuk para panitia, pembicara, dan mahasiswa yang sudah aktif berpartisipasi dan berperan serta dalam kegiatan webinar selama ini. Secara resmi, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan PKL Fakultas Bisnis, Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia tahun 2021 kita tutup. Okay, so see you guys in other Pelita Indonesia's events. Thank you. Good evening. And have a great night. Bye-bye. Bye.